ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Amma ba'du. Kita lanjutkan bab mansubatul asma, yaitu bab sebelum masuk ke bab baru masih tersisa sedikit tentang huruf-huruf yang beramalan dengan huruf-huruf yang beramalan seperti amalannya laisa, nggih. Huruf yang bermakna nafi yang dia memiliki amalan seperti amalannya laisa dengan syarat-syaratnya. Di pertemuan lalu kita sampai huruf lata belum, nggih? Atau sudah selesai? Lata sedikit ya? Atau sudah selesai? Sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai. Ya, terakhir kemarin kalau tidak salah lata ya. Lata itu bermakna la juga, cuman ada taknis yang maftuhah yang biasanya khobarnya dari waktu ya, dan isimnya dibuang. Nah, isimnya dibuang. Nah, contoh di buku la tasa'ata nadamin. Nah, berarti sekarang masuk ke bab yang baru, mansubatul asma yang kedua. Isim nasab yang kedua yaitu adalah isim inna. Isim inna. Insyaallah tidak banyak perbedaan mungkin dengan khobar kana, karena khobar kana dan isim inna itu asalnya adalah apa? Mubtada khobar. Nah, cuman kalau di khobar inna itu fokusnya di khobarnya, kalau di inna fokusnya di isimnya, mubtada'nya. Jadi di situ. Jadi jenengan kembali memurojaah di bab mubtada. Insyaallah tidak banyak perbedaannya. Baik, kita masuk yaitu ismu inna. Ismu inna. Nah, yang baca bapaknya yang pojok Pak Sinten? Pak Sri. Pak Sri. Nah, biasanya yang di sini nggih? Pak Sri. Oh, nggih. Kok kayak berbeda gitu, Pak. Berarti saya yang paling. Oh, kemarin pakai peci ya? Iya. Sekarang pecinya nggak ada, saya pangling. Ya monggo. Ismu inna. Bismillahirrahmanirrahim. Ismu inna. Nggih. Ismun inna huwa kullu mubtada. Kullu mubtada. Nggih. Tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha mislu innal baba maftuhun. Al baba ismun inna. Ismu inna dimudhafkan. Jadi jangan ditanwin. Ismu inna mansubun bil fathati. Nggih, lanjut. Ka'annan nggih. Mumarridotaini malakani al mumarridotaini ismun ka'anna mansubun bil ya'i li annahu musanna laisal amilina muhakkikuna ahdafal intaji. Salam wabarakatuh. Al-amilina ismu laita mansubun bil ya'i li annahu jami'il mudakkarin salimin. Nggih. Nggih, jazakallahu khair Pak Sri. Nah, pembahasan baru dari mansubatul asma, pembahasan kita yang kedua. Bab yang kedua yaitu bab ismu inna, isim dari inna. Yang isim inna ini adalah mubtada. Nah,
jadi fokus kita sekarang di isim inna yaitu mubtada. Kalau kemarin khobar kana, khobarnya, sekarang di isim innanya, dan tetap masih seputar jumlah ismiyah. Nah, masih seputar jumlah ismiyah. Nah, kata beliau definisinya, isim inna adalah setiap mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudarinya inna. Mubtada yang dimasuki oleh inna. Nah, mubtada khobar yang dimasuki oleh inna. Nah, jadi ketika jenengan mendapati inna, itu pasti ada mubtada khobar, Pak. Pasti ada mubtada dan khobar. Karena inna itu termasuk huruf yang masuk kepada mubtada dan khobar. Berbeda dengan kana. Kalau inna kita katakan ketika ada inna pasti ada isimnya dan khobarnya. Ada jumlah ismiyah di situ. Tapi kalau kana, apakah harus ada isimnya dan khobarnya? Tidak harus. Kenapa kok tidak harus? Karena kana itu iya. Kalau inna pasti setelahnya itu ada mubtada dan khobar. Ada isim inna, assalamualaikum. Pasti ada isim inna dan khobarnya. Adapun kana tidak harus, meskipun seringnya ada isimnya dan ada khobarnya. Karena kana itu fiil. Fiil yang dia itu terkadang fungsinya itu seperti fiil asli. Yang hanya butuh kepada fa'il saja. Nah, tapi itu terkadang dan seringnya ketika mendapati kana ya ada isim dan khobarnya, mubtada khobar. Nah, tapi tidak harus. Nah, hanya sering. Nah, sedangkan inna ini adalah setiap isim inna adalah mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudarinya inna. Masih lupa atau masih ingat saudari-saudarinya inna di muhtarot ya? Anak tanya yang baru fresh saja, fresh graduate ya. Baru lulus. Masih fresh ya. Satu, Mas Arif ya. Ya Mas Arif. Salah satu dari saudari inna. Kalau inna artinya sesungguhnya. Monggo jenengan. Ka'anna artinya seakan-akan. Mas Jatmiko, nggih. La'alla apa artinya? Pengharapan. Kalau misalkan la'alli najihan. Gimana terjemahkannya? Kan kata jenengan artinya pengharapan, benar. Cuman terjemahannya la'alli najihan, semoga saya termasuk orang yang sukses. La'alli, ya, saya berharap. Atau terjemahannya kalau untuk la'alla adalah semoga. Artinya pengharapan kan semoga ya. La'alli najihan. Nah, la'alla termasuk saudaranya inna yang berarti semoga atau pengharapan. Mas siapa? Mas Arif, Mas Jatmiko, Mas apa lagi? Udah lupa lagi. Mas, nggih, selamat dulu. Jenengan Mas Ahmad, nggih. Apalagi saudarinya? Laita, apa artinya? Berandai-andai. Terjemahannya? Ya laitani kuntu turaba. Seandainya terjemahannya. Laita. Nah, seandainya. Nah, perbedaan dengan la'alla, kalau la'alla itu masih dimungkinkan terjadi suatu yang diharapkan itu. Tapi kalau laita, rata-rata di teks Arab itu apa? Susah untuk diharapkan terjadinya itu susah. Jadi pengharapannya itu susah. Ya laitani kuntu turaba, kata orang-orang kafir, seandainya saya adalah pasir atau debu yang tidak dibalas amalan perbuatannya. Naam, ya laitani, laita. Naam. Terus Mas, nggih, sinten Mas? Mas Ismail, nggih. Apalagi saudaranya? Saudarinya Inna?
Lakinna artinya akan tetapi, lil istidrok ya, untuk kebalikan. Nah, akan tetapi, nah akan tetapi. Lanjut, Mas Ojo. Oke, sinten Mas Asmane? Mas Ismail juga. Mas Isman, lupa. Ini Ismail, ini Isman, mansub, lupa. Monggo Mas Isman. Di antara saudari-saudarinya Inna, tadi sudah disebutkan lakinna, laita, la'alla, apa lagi? Karena sudah juga. Laita sudah. Yang mirip dengan Inna hanya beda harokat. Laisa. Laisa saudaranya Kana, udah berlalu kemarin. Saudarinya Inna. Jangan sampai salah saudari ya, ini saudari kandung, oke? Kana sudah. Sampingnya dibantu. Ada berapa di Muhtarut? Ana juga lupa. Ini nggak apa-apa, yang penting ketika ketemu di jumlah, oh ini saudarinya dia. Biar tidak putus silaturahimnya ya. Sama-sama beramalannya sama. Apa? Oke, lupa. Bapaknya? Anna. Yang sangat mirip saudara kembarnya. Inna dan Anna, hanya beda harokat depannya. Nah, Inna sama Anna. Yang jenengan pelajari di Muhtarot perbedaannya kapan Inna, kapan Anna, ya kan? Nah, kalau Inna itu di awal kalimat, setelah kola, ya kan? Terus setelah apa? Qasam ya. Wallahi wal asri innal insana, setelah qasam wal asri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu inna, setelah qala. Terus depan kalimat juga ini. Ismu Inna. Nah. Itu adalah saudari-saudari dari Inna yang amalannya sama, tansibul isma wa tarfaul khabar, menasabkan isimnya, yang isim ini adalah mubtada, terus merafa'kan khabarnya. Nah, contohnya innal baba maftuhun, sesungguhnya pintu tersebut apa terbuka. Innal baba maftuhun, mana isim innanya? Al baba. Nah, contoh kedua, ka'annal mumarridataini malakani. Mumarridataini apa artinya? Dua perawat tersebut seakan-akan apa? Dua malaikat, seakan-akan malaikat. Mungkin kesamaannya dalam hal apa, Pak? Merawat. Kesabarannya mungkin ya. Umar Ridho. Nah, tapi ini bukan ini ya dari sisi cantiknya ya. Karena malaikat ini enggak berjenis kelamin. Nah, jadi dari sisi mungkin dari sisi baiknya begitu. Nah, perintah kerjakan dan lain-lain. Nah, tasbih di sini. Kanal mumaridataini malakani, isim innanya mumaridataini terbuat dari isim musanna. Jadi nomor 1 bab itu isim mufrad, nomor 2 mumaridataini dari isim musanna, nomor 3 laital amilina muhaqqiquna ahdafal intaji, seandainya amilina isim jamak apa? Mudzakkar salim. Nah, jadi nomor 1 mufrad, tanda nasabnya dengan fathah. Nomor 2 mumaridataini musanna, tanda nasabnya dengan ya. Nomor 3 laital amilina dari jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya dengan ya. Berarti fathah ya. Kurang 2 ya. Nah, nanti kurang 2 ini ana minta dari jenengan. Nomor 3 kata beliau laital amilina muhaqqiquna ahdafal intaji. Seandainya para pegawai atau pekerja atau karyawan itu, seandainya para karyawan tersebut muhaqqiquna bisa mewujudkan, haqqaqa yuhaqqiqu, mewujudkan atau merealisasikan ahdafal intaji, tujuan dari produksi. Ahdaf itu jamak dari hadafun. Ahdafal intaji, isimnya adalah amilina. Ini adalah definisi dan contoh dari isim inna, mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudari-saudari inna. Ada pertanyaan?
Belum ada? Insya Allah masih mudah Pak. Nah, langsung ngasih contoh. Dari saudarinya Inna yang belum la'alla ya. Tadi yang ngasih contoh la'alla siapa? Mas Jatmiko. Buat contoh dari la'alla yang isimnya itu yang belum apa Pak? Ini kan fathah, ya sama ya. Yang belum kasroh sama alif. Kasroh pada jamak muannas salim, alif pada asmaul khamsah. Oke, jenengan silakan milih Mas Jatmiko. Terus orang kedua jenengan Mas Isman, Mas Ismail, Mas Giri, nggih, Mas Giri. Contohnya dari la'alla sudah, dari lakinna. Nggih, lakinna ya, bukan lakin. Kalau lakin itu atof, kalau lakinna huruf yang menasobkan. Nah, kalau lakin itu atof, kalau lakinna ini saudarinya inna. Jadi dengan lakinna dari monggo dari ismul khamsah atau dari jamak muannas salim silakan. Yang isimnya dari jamak muannas salim atau asmaul khamsah. Jenengan bisa pilih. Saf ketiga, ini saf kedua semua ya. Saf pertama dari dari bapaknya. Sinten Pak? Pak Eko, Pak Eko lakinna la'alla apa yang belum? Anna, jenengan dari Anna. Dari Anna. Nah, dari Anna. Isimnya terserah dari apa? Monggo Mas Jatmiko. Dari isim apa tadi? Asmaul khamsah. La'alla dzaka, apa artinya dzaka? Dzadhidu, ya, itu artinya sohib ya. Artinya sohib. Kalau dzaka bukan kamu memiliki. Dari sini maksudnya sohib, pemilik. Misalkan dzu malin, dza malin, dzi malin berarti pemilik harta. Ya, kalau dzaka, dzuka, dzika apa artinya? Memiliki dirimu. Bukan kamu memiliki, ya. Ya. Jadi kurang tepat contoh lainnya. Tidak mengapa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Atau yang Mas Mas Giri? Lagi nah, monggo. Asmaul khamsah enggak apa-apa. Muhammadun fil madrasah. Terus lakin abahu maridun. Masyaallah. Muhammadun fil madrasati lakinna abahu maridun. Ya. Mana saudara, mana isimnya? Coba di i'rab. Kedudukannya dulu. Isim monggo. Isim lakinna mansubun bil alifi li'annahu min asma'il khamsah. Bagus. Insyaallah. Monggo Mas Jatmiko. Siap-siap nggih? Nggih. Kalau abaka bapakmu juga ya. Nggih. La'alla abaka salimun ya. Semoga bapakmu apa? Sehat, selamat. La'alla abaka salimun. La'alla abaka salimun. Abaka itu isimnya la'alla. Terakhir, monggo Pak Eko. Masya Allah. Al-Quran wa'lamu annallaha syadidul iqabi. Masya Allah. Langsung ketik ke ayat. Alhamdulillah banyak hafalannya berarti Pak. Barakallahu fiik. Wa'lamu annallaha syadidul iqabi. Naam, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan ke poin yang kedua. Itulah definisi dari inna dan contoh-contohnya. Naam. Jenengan silakan tulis sendiri, tambahkan sendiri di bukunya. Naam. Sekarang
poin kedua yang baca Mas Ahmad. Oke, Mas Ahmad yang baca. Nadharon. Bismillah. Asani nadharan li annal isma inna huwa fil asli mubtada'un Wadakhalat. wa dakhalat alaihi inna aw ihda akhawatiha lidzalika fasmu inna Nggih. yakunu alif imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqati Nggih. ba au isman mabniyan dhamiran au isman Isma au mudhaf ilaih. isma isyaratin au isman mausulan Nggih. ila akhirih Mislu mislu innaka karimun al kafu dhamiru mabniyin fi dhamirun dhamirun mabniyun fi mahalli nasbin ismu inna Nggih. innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun Nggih. alladzina ismu inna mabniyun fi mahalli nasbin Nggih. inna hadza amlana Amalu. amaluna fika Nggih. hadza ismu isyaratin mabniyin Mabniyun fi mahalli nasbin ismu inna wa satati dirasatu dzalika fil fasli tsani inda syarhil ismil mabni. Nggih, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke poin nomor yang kedua, yaitu macam-macam dari isim inna. Macam-macam dari isim inna. Nah, karena isim inna itu asalnya adalah mubtada. Yang jenengan ketahui, mubtada berapa jenisnya? Jenis mubtada. Macam-macam mubtada di mukhtarot. Di sini kan enggak dipelajari, yang dipelajari di Ustaz Marfu'at, Ustaz Abdurrahim. Mubtada ada berapa? Ada 3. Baik, Anda tanya yang lawas saja, yang sering, yang baru. Nggih, monggo. Mas Eko, Mas Eko nggih. Pak Eko, Mas Eko nggih. Macam-macam mubtada katanya ada 3. Satu aja Mas Eko. Apa? Nomor 1? Isim dhohir. Nomor 2 Pak Manto. Nggih. Mubtada. Macam-macam mubtada itu dari apa aja? Nomor 1 dari isim dhohir atau isim mu'rab istilahnya ana. Nomor 2 isim Nggih, tinggal dimurojaah lagi. Pak Bambang. Hah? Masdar muawwal. Isim dhohir atau isim mu'rab, yang kedua masdar muawwal. Kalau di muhtarot contohnya apa? Antasumu ya. Antasumu khairul lakum. Lupa. Nah, sepertinya itu dari masdar muawwal. Kenapa kita nanya macam-macam mubtada? Karena kan mubtada ini kan dimasuki oleh isim inna, ini adalah kan mubtada yang dimasuki oleh inna. Apakah ada perbedaan ataukah sama plak? Itu yang pengen ana jelaskan setelah ini. Karena setelah ini nanti akan disebutkan macam-macam isim inna. Sedangkan isim inna itu kan mubtada. Ana tanya mubtada dulu. Yang pertama isim dhohir, yang kedua masdar muawwal, yang ketiga yang lama nggak ada lagi, hanya oh iya, Mas apa? Nggih, Mas Susilo nggih. Nggih, apa Mas lagi Mas? Isim mu'rab, masdar muawwal, isim la tasyuk, la tasyuk. Jangan ragu, nggih. Isim mabni, hadza di antaranya. Hadza. Iya, hadza isim mabni, Pak. Jadi di antara mubtada itu dari isim mabni. Berarti 3 nggih. Kita lihat di isim inna. Ada berapa ini yang tadi dibaca sama Mas Ahmad? Yang pertama isim mu'rab atau isim dhohir.
Isim mu'rab atau isim dhohir, kata beliau kama fil amthilati sabiqah, sebagaimana contoh yang berlalu. Isim mu'rab ada berapa atau isim dhohir? Hah? Buahnya. Iya, kelompoknya apa? Apa aja kelompoknya? Isim mufrad, isim mu'rab yang memiliki i'rab itu, Pak. Isim mufrad, isim musanna yang barusan. Jamak 3, jamak mudzakkar salim, taksir, muannas salim, terus apa lagi? Asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus, apa lagi? Isim mamdud. Isim mamdud termasuk isim mufrad, Pak. Enggak memiliki tanda i'rab tersendiri. Isim mamdud nanti banyak lagi. Ya. Itu adalah isim-isim yang mu'rab atau isim dhohir. Nah, sama. Nah. Yang kedua kata beliau isim mabni. Isim mabni murojaah enggak apa-apa. Isim mabni yang belum ditanya. Siapa yang belum ditanya, Pak? Sudah semua. Nah. Baik, enggak mengapa. Dari depan lagi. Isim mabni di muhtarat ada berapa? Lupakan jumlah, yang penting tahu. Nomor 1. Isim mabni, isim syarah. 2. Isim istifham. Yang penting sebutkan isim mabni. Apakah semua isim mabni bisa dijadikan sebagai isim inah nanti? Yang penting sebutkan isim mabni dulu. Isim isyarah, isim istifham. Mas Giri. Domir, isim domir ya. Bapaknya. Isim mausul. Mas Susilo. Udah berapa? 4 ya? 4. Oke? Istifham udah tadi ya? Udah? Murojaah. Nah. Asmaul af'al. Ya, benar ya, termasuk isim mabni. 5, 6. Mas Jatmiko. Mamnu' minas sarfi termasuk beda klasifikasi, beda kelas, beda ini. Kalau mamnu' minas sarfi termasuk isim yang tidak ditanwin. Isim syarat, ya, isim syarat 1 2 3 4 5 6 7. Bapaknya nanti dulu masih mikir. Paman tuh aja tadi belum ini. Apa lagi? Yang ke-7. Pak Manto? Yang angka-angka itu Pak Manto. Apa itu? Angka yang dia itu tarkib. Adat murakkab. Nah, iya. Adat murakkab. Adat itu jamak dari adat. Adat jamaknya adat. Angka-angka yang murakkabah. Sebetulnya adat murakkabah seharusnya begitu karena murakkabah adat itu jamak taksir murakkabah seharusnya. Ini terkenal adat murakkab. Kalau di kitab lain namanya adat murakkabah. Adat yang murakkabah 11 sampai 19 kecuali 12 pada angka satuannya saja, duanya. Yaitu adalah isim kurang tidak? Atau tidak kurang? Kurang apa? Sebagian dorof. Sebagian dorof. Dorof kan isim atau fi'il atau huruf, Pak? Isim. Ada sebagian dorof yang dia itu apa? Mabni. Dan dia isim. Contohnya dorof tapi mabni. Al-an, al-ana. Enggak akan menjadi al-anu, al-ani enggak akan. Tapi kalau yaum bisa yaumun, bisa yauman, bisa yaumin. Itu mu'rab, sebagian dorof. Ba'du duruf. Nah, berarti 8 isim mabni. Apakah 8 isim mabni ini bisa semuanya dijadikan sebagai isim inna? Kata beliau di sini. Ana belum baca ya. Nadharon melihat li'anna isma inna karena isim inna huwa fil asli asalnya itu adalah mubtada wa dakhalat alaihi inna yang dimasuki oleh inna atau salah satu dari saudari inna lidzalik oleh karena itu fasmu inna maka isim inna yakunu dari pertama imma isman mu'raban dari isim yang mu'rab sebagaimana contoh yang lalu. Mana contoh yang lalu itu? Innal baba maftuhun ka'annal mumarridataini malakani laital amilina
tuhakkikuna. Itu adalah contoh dari isim yang mu'rab, mufrad, musanna, jamak, asmaul khamsah dan lain-lain. Nah. Yang kedua dari isim mabni. Isim mabni tadi ada 8. Di sini beliau domir 1, isim isyarah 2, isim mausul 3. Terus kata beliau ila akhirih. Alif lam kha itu ila akhirih. Sama seperti bahasa kita DST, SBB ya, singkatan. Nah, ila akhirih. Nah. Apakah tadi ada 8 disebutkan 3, 1 2 3, domir isyarah isim mausul. Apakah sisanya ini berarti sisa berapa? 5 ya. Apakah juga bisa menjadi isim inna? Coba kita pretelin satu persatu. Isim isyarah jelas bisa. Isim mausul juga bisa. Domir juga bisa. Berarti isim istifham. Isim istifham seperti apa? Tadi yang menyebutkan isim istifham siapa? Oke. Apa contohnya Mas? Hal. Ingat ya, istifham ini ada 2. Ada bentuknya huruf, ada bentuknya isim, Pak. Ya. Yang kita tanyakan isim istifham. Hal. Hal istifham artinya bertanya. Hal anta mudarrisun, apakah kamu guru, seorang guru? Hal. Hal di sini isim, fi'il atau huruf? Mas Arif. Huruf. Berarti bukan isim, Pak. Nah, yang isim. Hati-hati, istifham ada huruf, ada isim. Apa contoh yang isim? Man. Iya. Apa artinya man? Hah? Barang siapa itu syarat. Hati-hati. Ada man syarat, ada man istifham, ada man mausul. Ada man, banyak man, sama-sama mannya mim nun. Man yang artinya siapa. Nah, man rabbuka, ya. Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Nah, berbeda dengan man amila sholihan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, itu berbeda. Nah, man yang artinya siapa? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah man yang artinya siapa di sini bisa dijadikan sebagai isim inna? Sebelum masuk ke sini, Pak, biar jenengan nanti ditanya sama muridnya. Nah, termasuk isim inna adalah isim mabni. Pak, isim syarat isim mabni, apakah bisa sebagai isim inna? Oh iya ya. Nanti jenengan, wah jawab enggak ya? Kalau enggak jawab nanti ketok, enggak keren gurunya. Kalau dijawab takut salah. Gimana ya? Takut ditanya seperti itu. Karena di sini kan isim mabni. Man di sini enggak disebutkan isim istifham bisa apa enggak. Ana dulu begitu juga, Pak, ditanya habis belajar setahun selesai muhtarot. Karena dulu muhtarot di sana setengah tahun, setelah itu langsung mulakhos pas di pondok. Ngajarlah privat, bagusnya di sana itu pas di pondok saya di Gresik. Setelah selesai muhtarot, bagus enggak bagus tapi rata-rata bagus. Selesai muhtarot 6 bulan karena gurunya 3 muhtarot dulu. Jadi kita suruh ngajarin adik kelas. Jadi mau tidak mau minimal murojaah. Kedua kalau ditanya harus persiapan. Dan yang nanya rata-rata sana mondok itu rata-rata tidak dari nol. Punya apa? Latar belakang. Waduh, mau tidak mau harus ngajar. Ditanya lah, ana masih ingat ini. Ustaz, termasuk isim inna itu isim mabni. Iya betul. Ustaz, kalau isim syarat isim mabni. Iya. Bisa enggak Ustaz dijadikan ini? Oh. Iya ya. Apa ya? Akhirnya jawab diplomatis. Insya Allah nanti Ustaz jawab habis isya. Tanya kak kelas habis ini. Habis maghrib. Yang sudah kelas tinggi. Oh iya nanti ya. Ustaz lupa di mana catatannya ya. Jadi intinya berkelit begitu. Ya itulah mengajar itu efeknya yang murojaah. Kayaknya murojaah aja dengan sekarang nanti ditanya sama anaknya mondok atau istrinya belajar bahasa Arab. Apakah man yang isim syarat itu bisa dijadikan sebagai isim inna? Karena dia termasuk isim mabni, belum isim mabni yang lain ya. Bisa tidak? Misalnya contoh man sodikuka misalkan. Siapa temanmu fil fasli misalkan. Man sodikuka fil fasli. Siapa temanmu di kelas? Nah, ibni misalkan.
Bisakah dia dimasuki oleh inna? Coba iya kira-kira. Benar salah nanti. Yang penting kira-kira dulu pakai perasaan kita sendiri. Monggo Pak. Jenengan udah sampai kepada jawaban. Bisakah man itu atau ma ya? Man artinya siapa? Ma artinya siapa atau apa. Tapi kalau man untuk yang akil biasanya ma itu mas muka, ma dabbabatuka, ma ismu dabbabah, apa nama motormu, ma unwani baitika, apa nomor alamat rumahmu. Ma biasanya untuk yang tidak berakal. Meskipun ini hanya ke apa secara umum aja. Nah, bisa tidak atau tidak bisa? Bisa apa? Tidak bisa? Kenapa? Hah? Bukan man syarat, masih istifham kita. Bukan syarat. Syarat nanti setelah ini ya. Jangan tanya. Masih isim apa? Isim istifham dulu. Bisa tidak? Tidak bisa. Sepertinya tidak bisa. Kenapa, Pak? Harus ada alasan ke murid jenengan nanti. Kalau inna itu kan sebagai penguat, lalu kalau istifham itu kan bertanya. Nah, gimana kok bertanya memakai ungkapan penguat gitu ya? Padahal kan namanya bertanya belum pasti. Iya, jadi beliau ditinjau dari sisi makna terjemahannya ya. Makbul, nah bisa seperti itu. Bisa. Jadi tidak bisa dimasuki di inna. Ada lagi jawabannya yang lain? Hah? Itu bisa sebagai jawaban, Pak. Intinya memang nggak bisa. Karena isim istifham itu termasuk isim-isim yang wajib ada di depan. Mimma lahus sadara fil kalam, kata para ulama. Isim istifham, isim syarat juga. Meskipun isim syarat juga nanti bisa di belakang. Tapi kayak isim istifham itu nggak boleh dia ada di belakang. Innama yang mana? Si mausul. Man itu banyak apa? Banyak kemiripannya ya. Ada mausul itu. Nah, yang arti istifham itu di depan. Di depan. Nah, ma dinuk, ma rabbuk, ma apa? Nah, karena dia memang harus di depan, Pak. Enggak boleh didahului oleh secara asal, meskipun kayak syarat, pembahasan kita istifham ya, nanti di syarat. Nah, jadi dia termasuk lafal-lafal lahus sadara fil kalam. Ana dapat bahasan ini di mana? Udah lupa juga, Pak. Ana jarang di murojaah, jarang ditanya. Jadi lupa. Mimma lahus sadara fil kalam, di mana ya ana dapat saudara? Ana dulu apa saudara? Saudara isduru saudaratun. Jadi termasuk lafal-lafal yang di depan. Dia nggak bisa dimasuki oleh inna. Jadi istifham tidak bisa. Lanjut. Apa? Syarat. Man yazra yahsud. Man sabara dhafira. Yang sering di peribahasa itu. Man yajtahid yanja ila akhirih. Bisa tidak? Bisa. Barang siapa man sabar. Bisa tidak? Gimana contohnya? Inna man ahabba syai'an sa'alahu. Inna man ahabba syai'an, sesungguhnya man barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan bertanya, begitu? Sa'alahu. Barang siapa sesungguhnya inna man ahabba syai'an sa'alahu, begitu. Sesungguhnya barang siapa yang suka terhadap sesuatu pasti dia akan bertanya hal tersebut. Berusaha. Sa'alahu. Inna man ahabba syai'an sa'a atau yas'alahu. Bisa tidak, Pak?
isim syarat sebagai isim inna. Karena kalau konteks seperti ini, ana dapatin itu pakai man di sini bukan man syarat. Ma mausul. Innal innalladzi apa begitu nanti ada jawabannya begitu. Dan bukan syarat. Memang dengan bahasa kita kayaknya cocok. Tapi tapi isim syarat sebagai isim inna ana nggak dapatkan. Tapi dengan bahasa kita kayaknya masuk akal. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Ana secara pribadi ya. Isim syarat itu nggak bisa dimasuki oleh inna, nggak bisa menjadi apa? Nggak bisa menjadi ya itu tadi isimnya inna. Nah, coba di buku lain, adakah isim syarat yang bisa menjadi isim inna? Misalkan contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, atau man yajtahid yanja. Itu kalau dimasuki inna Pak, bisa, tetapi nanti nggak jadi barang siapa, nggak jadi syarat, jadinya yang jadi mausul. Innalladzi yajtahid yanja atau inna man yajtahidu yanjahu, nggak jadi inna man yajtahid yanja. Paham maksudnya? Iya. Jadi man yajtahid yanja itu kan jadi jazm ya, karena apa? Fiil syarat dan jawab syarat. Ketika masuki inna, itu nanti inna man yajtahidu yanjahu. Jadinya itu bukan syarat, jadinya yang menyatakan sesungguhnya yang bersungguh-sungguh dia akan begitu. Jadi seperti itu. Allahu a'lam. Coba di kitab lain. Yang punya kitab lain atau PDF lain, coba isi mabni apa aja contoh-contohnya. Yang ana dulu share di grup, coba nanti dibuka. Isim syarat tidak bisa. Nanti ana coba buka di buku lain, tapi insya Allah tidak bisa. Lanjut, isim apa lagi? Adat murakkab. Adat murakkab hitungan 11 sampai 19. Di sini tidak disebutkan ya. Adat murakkab misalkan 11 murid, 13 murid, 14 murid, 19 murid. Misalkan salah satu asyar toliban, salah asyrota tolibatan, begitu ya. Bisakah dijadikan sebagai isim inna? Bisakah tidak? Misalkan 13 murid di kelas. Sesungguhnya 13 murid di kelas. Salah satu asyara toliban fil fasli. Terus kita masuki inna. Inna salah satu asyara toliban fil fasli. Bisa tidak atau tidak bisa? Sepertinya bisa. Dan memang iya bisa. Bisa. Cuman di sini nggak ditulis. Jenengan tambahkan adat murakkab. Karena untuk angka itu memang rodok. Iya, ada jelimet, ada tambahan rumusnya. Sama beliau nggak ditulis di sini. Adat murakkab bisa, Pak. Terus apa lagi? Sebagian dorof. Bisa nggak al-an? Tidak bisa. Nah, saat kalau sesungguhnya sekarang sudah masuk kelas, ya gue sebagai inna, wallahi al-an dakhul fasal. Jadi kuatkan nggak hanya dengan inna, nah, atau pakai taukid lafzi al-an misalkan, kan artinya sama-sama menandakan. Nah, jadi jangan buat bid'ah dalam bahasa. Iya, bahasa itu tiba Pak, ya, tiba ngikut. Nah, nanti kalau berbuat baru dalam nanti dimarahi orang Arab ya. Kayak kita bahasa kita aja taati sama pakar bahasa, jangan disalahkan. Jangan bukan pakar membuat bid'ah dalam bahasa. Nah, jadi ada 4. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan adat murakkab. Adat murakkab. Jangan tambahkan sendiri adat murakkab. Nah, dia ada 4. Nah, inna masuk kepada domir. Jangan tasrif ya. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma,
innaki, innakuma, ini atau innani atau ini atau innani bisa dua-duanya dan inna atau innana. Biar tidak ngantuk kita tasrif. Oke. Tasrif inna sudah ka'annahu. 1 2 3. Kok kayak ragu gitu. Karena dulu enggak nasrif gitu. Pas domir enggak nasrif. Tasrifnya fi'il aja ya. Ulang lagi ka'annahu 1 2 3. Ka'annaha, ka'annahuma, ka'annaka, ka'annakuma, ka'annakum, ka'annaki, ka'annakuma, ka'annakunna, ka'anni, ka'anna atau ka'annani, ka'annana bisa. Ya sekarang satu-satu aja. Anna dari belakang. Annahu, annahuma, annahu lanjut. Satu-satu. Annahu. Nggih. Annahu. Annaha. Annahuma. Annahunna. Annaka. Annakuma. Annakum. Yang perempuan sekarang. Annaki. Annakuma, annakunna, anni, anna. Lanjut. Laita. Dari Pak Eko. Laitahu. Loh. Wes lupa tasrifnya. Kok langsung apa, Pak? Laitahu, laitahuma. Oke. Laitahu, laitahuma. Laitahum, okay. Laitaha, laitahuma, laitahunna, laiti, laitaka, laitakuma, laitakum, laitakunta, laitakum, oke. Laitaki. Benar tidak? Oh. Enggak, intinya seperti itu, Pak. Itu bisa masuk kepada domir. Okay. Bismillah. Dan domir ini yang jenengan tasrif namanya domir apa? Siapa yang jawab? Domir? Muttasil, munfasil, muntasil, rofa, muntasil, rofa, muttasil, jer, muttasil, munfasil. Apa ini? Domir apa ini? Yang jelas muttasil, benar. Domir? Oke, Pak Manto? Iya bersambung, benar, muttasil. Cuman muttasil itu kan ada pilihannya, Pak. Ada rofa muttasil, ada jer muttasil, ada nasab muttasil, ya. Iya, Pak. Ini adalah domir nasab. Iya. Kalau domir rofa muttasil, kalau domir rofa muttasil, masuknya ke kana, kanu, ya. Nah, kalau domir jer muttasil yang dimasuki oleh jer fihi, fihima, fihim, fiha. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ini nama. Tapi penting, sangat berarti nama ini, bukanlah apalah arti sebuah nama, penting di sini. Ini domir nasab muttasil, annahu, annahuma, annahum, innaka, innakuma dan seterusnya. Nah, di buku contohnya innaka karimun, sungguhnya engkau ya Allah maha mulia. Nah, innaka karimun. Nah, contoh lainnya tadi udah ditasrif. Nah, ka'anna, misal ka'annaka Muhammadun, ka'anna laita atau apa dan lain-lainnya. Nah, lanjut. Itu domir nasab mutasil, Pak, ya. Contoh lainnya
Ini masuk kepada domir. Innaka karimun. Contoh lainnya ka'anna, laita, la'alla, nggih. Contoh la'alla. Ana bahasa Indonesia jenengan bahasa Arabnya. Semoga mereka, semoga kita semua naik kelas atau sukses. Gimana bahasa Arabnya, Mas Ahmad? Semoga kita la'allana najihuna atau najihina. La'allana najihuna. Iya, jangan ragu Mas. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin katanya. Beneran dari Allah, jangan ragu. Ya betul, la'allana najihuna. Contoh lain. Muhammad dari Wonogiri. Akan tapi dia belajar rimat ilmi. Contohnya yang dari Wonogiri ada tidak? Banyak. Mas Giri nggih? Wonogiri, Masya Allah. Banyak di Wonogiri. Nggih. Saya dari Wonogiri, tapi saya belajar rimat ilmi. Udah, pakai domir saya aja. Saya dari Wonogiri, tapi saya pakai ana min Wonogiri. Lakini nggih. Ana min Wonogiri lakini adrus fi ma'hadil ilmi, Masya Allah. Nggih. Betul, nggih. Terakhir, la'alla, udah. Apalagi? Tadi contohnya apa? Laita. Seandainya, nggih. Seandainya mereka perempuan, mana pakai domir perempuan, seandainya mereka perempuan itu memakai jilbab yang syar'i, karena ada yang enggak syar'i ya. Di tali-tali kayak gini, katakan jilbab ya. Apa yang ditutupi auratnya malah semakin nampak. Contohnya yang dari Wonogiri juga. Selain Mas Giri? Masih Wonogiri? Oh, oke. Monggo Mas Ismail. Seandainya mereka perempuan itu memakai jilbab. Laitahunna. Khabarnya pakai fi'il. Yalbasna. Oke. Jala bibahunna, iya. Atau jilbab pakai anu bisa, nggih. La'allahunna apa tadi? Laitahunna yalbasna jala bibahunna. Nggih. Jazakallahu khair. Nah. Lanjut, Pak. Ini adalah isim domir, tidak ada pertanyaan, nggih. Lanjut kepada isim mausul. Nah, isim mausul itu yang artinya yang ya dengan bahasa kita. Ini dalam bahasa Arab isim mausul ini banyak jenisnya ya. Kalau dalam bahasa kita yang itu baik untuk satu, dua tetap yang ya, nggak menjadi yang, yung ya. Untuk laki-laki perempuan tetap yang, tapi untuk bahasa Arab lebih kaya, lebih banyak. Untuk mufrad, untuk musanna, mufrad mudzakkar, mufrad muannats itu berbeda. Isim mausul dari Pak Eko. Isim mufrad mudzakkar. Untuk mufrad mudzakkar apa lafadznya? Nggih. Alladzi. Nggih. Untuk mufrad muannas, saya pancing dulu. Allati. Musanna mudzakkar. Alladzani. Musanna muannas. Allatani, nggih. Untuk jamak mudzakkar. Alladzina, jamak muannas, sampingnya.
Alladzi mufrad mudzakkar. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau allai, punya dua ya. Nah, untuk jamak muannas allati atau allai. Ini yang apa? Isim mausul, dan ada di sana yang sama antara mudzakkar muannasnya man ya. Man sama ma itu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Nah, dan dikecualikan untuk isim mausul ini yang tidak mabni, dua lafadz, yaitu lafadz yang musanna, baik mudzakkar atau muannas. Ini tidak mabni. Tapi dia apa? Mu'rab. Jadi enggak masuk di sini. Apa itu lafadznya? Alladzani sama allatani. Karena alladzani itu bisa alladzaini, allatani, allataini. Jadi dia enggak masuk di isim mabni. Terus masuk di apa? Bapaknya yang pojok. Kalau enggak masuk di mabni berarti masuk di apa? Masuk di mu'rab. Mu'rab yang apa? Mu'rab yang, karena mu'rab banyak. Mufrad, musanna, jama', asmaul khamsah. Bismillah. Masuk i'rabnya isim apa? Musanna. Jadi masuknya ke isim musanna. Yang dinasab dengan ya. Enggak masuk isim mabni, karena kalau mabni itu tidak memiliki tanda i'rab. Oh, maaf tadi enggak di i'rab Pak ya, kayak innaka karimun lupa ya. I'rabnya Pak, jangan lupa langsung isim inna fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nah. Baik, untuk isim mausul tadi alladzi sama alladzina. Alladzuna, pernah dengar alladzuna Pak? Ya, di kitab lain. Kalau kitab yang di atasnya ini, itu ada nanti lafaz-lafaz dari suku-suku yang, tapi fasih, bahasa Arab fasih. Karena yang sering kita dengar yang muntasyir, yang apa? Yang tersebar. Kayak, karena orang Arab itu banyak sekali sukunya ya. Ya kayak kita orang Indonesia ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku apa? Sama di Arab juga banyak sekali sukunya, Bani di sana. Dan ada lafaz-lafaz yang menurut kita mungkin gharib. Ternyata itu termasuk apa? Isim mausul. Alladzuna. Ini bukan marfu'nya dari alladzina. Nanti alladzuna, alladzina, alladzana, tidak. Ini alladzuna bahasanya suku apa? Lupa. Itu di kitab-kitab setelah ini. Setelah ini jenengan pakai kitab apa? Enggak ada ya? Enggak ada. Cukup Pak, yang penting jenengan sudah menjadi miftah. Ya tidak harus pakai kitab yang setelahnya syarah Qutrun Nada begitu ya, tidak harus. Tapi kalau jenengan pengen lanjut belajar ilmu syar'inya semakin luas harus Pak. Nah, jangan cukupkan di kitab kuning ini aja. Harus kitab yang selain kuning ini. Nah, ya seharusnya ada lagi. Nah, dan tidak sulit ya. Pembahasannya rata-rata udah jenengan ambil di mutarid, di mulakhosanya, tambahan-tambahan dan memperbanyak apa? Saqafah, maklumat saja. Nah, kayak tadi alladzuna. Nah. Di sini contohnya yang isi mausul dari ayat Al-Qur'an, innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Contoh dari surat Al-Hujurat. Dan perlu jenengan ingat-ingat bahwasanya isi mausul ini yang artinya yang dengan bahasa kita memiliki apa? Silah mausul. Yang, alladzi, yang apa? Ini silah mausulnya. Nah, dan jangan jenengan terkecoh silah mausul ini yang menjadi khabarnya inna. Silah mausul itu bagian dari isim mausul. Yang dia itu bisa dari macam-macam silah mausul. Jenengan pelajari di Muhtarot, ada tidak? Belum ada. Silah mausul apa aja? Nah, belum nulis ya. Nah, spidolnya jam berapa? Alladzi, ini penting silah mausul karena banyak yang i'rab salah di sini. Misalkan, nah, alladzi.
Alladzi, allati. Nah, contohkan dari mufrad. Alladzi artinya yang. Yang ini atau isim mausul ini memiliki silah mausul. Silah mausul ini banyak sekali disangka dia itu sebagai khabarnya inna. Misalkan inna di sini. Innallati, innalladzi. Nah, yang di sini yang apa? Atau silah mausulnya ini itu bukan isim, itu bukan khobar kana. Khobar innanya bukan khobar kana, khobar inna di sini nanti khobarnya, khobar innanya. Nah, silah mausulnya ini yang harus kita ketahui. Silah mausul itu dari apa aja? Silah mausul sungguhnya yang bisa dari fi'liyah, ismiyah, syibhul, jumlah, ada 2, jer, majrur, dzaraf. Mirip dengan pembahasan kita kemarin. Pembahasan apa? Khobarnya khobar kana. Bayangkan ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah sama syibhul jumlah. Yang kita seringnya ngehnya, pahamnya syibhul jumlah. Innalladzi fil fasli, ya kan? Innalladzi amamal fasli. Ketika ketemu dengan jumlah ismiyah bingung. Innalladzi abuhu karimun. Sesungguhnya orang yang bapaknya mulia, kenapa? Nah, kita bingung di situ. Padahal di situ di dalam teks-teks Arab banyak, Pak. Yang itu bikin kita bingung, dan itu kan susunannya yang namanya jumlah ismiyah kan mubtada dan khobar. Belum nanti kalau sebuah mubtada khobarnya itu variasi lagi tambah panjang. Padahal masih sila mausul. Belum setelah sila mausul itu ada apa? Ada jar majrur lagi, belum khobarnya jauh sekali di mata misalkan. Tambah bingung lagi. Kita pahamnya innalladzi apa? Kalau contoh simpelnya di buku, innalladzi fil fasli misalkan apa misalkan. Jadi perlu kita ketahui di sini. Nah, ada 3. Yang paling mudah innalladzi fil fasli. Innalladzi fil fasli misalkan talibun misalkan. Ini pakai jar majrur. Kalau pakai dzarafnya innalladzi amamal fasli talibun. Dari jumlah fi'liyah innalladzi ya'kulu talibun. Innalladzi yadrusu talibun. Pakai fi'il, pakai jumlah fi'liyah. Kalau fi'ilnya muta'addi innalladzi yadribu zaidan talibun. Innalladzi yadhhab ila mahad ilmi min Wonogiri sa'a rabi'ah talibun. Misalkan kayak gitu, panjang begitu. Itu dari jumlah fi'liyah. Kalau dari jumlah ismiyah, dari mubtada khobar. Innalladzi libasuhu ahmar ustadun. Innalladzi, tetap ya kembali kepada kaidah kemarin. Sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan alladzi, terus jangan lupa domirnya. Dan ismiyah ini bisa 2 cara kemarin. Ya. Sudah ingat atau sudah lupa? Ya, tinggal di murojaah kalau paham. Tinggal di murojaah. Atau langsung praktek anak tanya ya. Nah, ya kan sudah pertemuan kemarin. Kalau diulang lagi ya makan waktu lagi. Ini hanya merefresh saja. Merefresh. Anak ngasih contoh yang cepat misalkan. Dari sebelum jumlah. Innalladzi fil fasli talibun. Innalladzi amamal fasli talibun. Dari jumlah fi'liyah. Innalladzi yadrusu fil fasli talibun. Innalladzi yajlisu alal kursi talibun. Ismiyah innalladzi qalamuhu apa Pak? Aswad atau innalladzi qalamuhu fi yadihi. Pakai simbol jumlah nggak apa-apa, variasinya. Gimana Pak? Agak susah ya. Soalnya di sini pakai gambarnya di ini. Ya. Iya.
Caranya kan dua, ada domir yang kembali atau pakai domir itu. Iya, pakai domir yang kembali itu. Harus ada domir yang kembali kayak ini. Hati-hati kalau allati domirnya ha. Hati-hati kalau alladzina domirnya hum. Kalau allai hunna. Innallai libasuhunna. Misalkan ahmar tolibatun, ya kan? Kan harus sesuai, selaras. Jadi kalau seumpama pilihan ganda gitu ya jenengan harus hati-hati. Kalau silah mausulnya sing abot kayak jumlah ismiyah ya. Dan itu ya ada di dalam bahasa Arab ada. Kita pikirin pahamnya hanya sibul jumlah. Ternyata seperti ini lagi. Makanya ini penting. Fi'liyah, ismiyah dan caranya itu penting. Di murojaah ulang. Nah. Gimana Pak? Bisa ini? Insya Allah. Kita lihat di buku ini, contohnya ayat Masya Allah. Itu sila mausulnya dari apa itu? Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari belakang hujurat, jamak dari hujrah. Hujrah itu ruangan, karena rumahnya Nabi Muhammad SAW itu ruangan-ruangan ya. Al-hujrah, enggak segede kayak rumah kita ya. Ukurannya berapa meter kali berapa meter, dan samping masjid berapa? 9 ya. Jadi petak gitu. Yang paling ujung punya Aisyah, terus apa gitu. Jadi hujrah jamaknya al-hujurat. Allah abadikan dengan namanya surat. Ini sahabat Nabi yang tergelincir dalam masalah adab. Jadi memanggil Nabi dari belakang hujurat. Nah, kata Allah aktsaruhum la yaqilun. Enggak tahu, Anda enggak tahu tafsirnya apa orang munafik, apa orang apa sahabat yang salah adab. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari belakang apa? Kamar-kamar itu istri Rasulullah, aktsaruhum rata-rata mereka tidak berakal. Ayat adabun, orang kan namanya bertamu, tidak pernah assalamualaikum, terus jangan lihat ke depannya, dan adab-adab bertamu. Nah. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Mana silah mausulnya? Yunadunaka. Dan nganalisanya mudah, silah mausul itu pasti apa? Setelah mausul. Enggak pernah ada fasal. Enggak mungkin. Oh ini yunadunaka ini bukan silah mausulnya. Silah mausulnya adalah mi wara'il hujurat. Jar majrur. Sesungguhnya yang. Jadi mi wara'il hujurat itu silah mausulnya tidak. Silah mausulnya apa? Yunadunaka. Innalladzina yunadunaka. Nah, mi wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Nah, mana isimnya? Isim inna adalah ismu inna, alladzina ismu inna mabniyun fi mahalli nasbin. Jangan kalau ngi'rab langsung ismu inna fi mahalli nasbin tidak mengapa, tanpa kata-kata mabni tidak apa-apa. Karena mabni di sini bukan i'rab, hanya isim mabni. Makanya di situ innalladzina yunadunaka. Yunadiyani yunaduna, tunadiyani yunadina. Itu pelajaran sama Ustaz Abu Usama. Makanya Allah mengatakan yunadunaka, pakai jamak hum. Nah, harus sesuai. Mi wara'il hujurat khabar inna atau bukan? Bukan. Khabar innanya mana? Dari apa? Khabar innanya terbuat dari apa? Dari isim apa? Isim tafdil salah semua. Coba analisa. Ini enggak jauh dari pembahasan kita barusan aja. Jumlah ismiyah. Aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum mubtada, la yaqilun khabar. Cuma negatif situ adalah kita pahamnya kalau fi'liyah positif aja, bisa enggak? La yaqilun juga bisa, Pak.
Jadi mubtada khobar, jadi isimnya khobarnya inna fi mahalli raf'in. Kalau tidak percaya silahkan buka i'rab Qur'annya. Ini salah satu contoh realnya khobarnya dari jumlah ismiyah. Contohnya dari domir yang kembali. Dan itu banyak Pak. Banyak di Al-Quran. Nah, coba ditadaburin kalau menemukan atau ketika baca Al-Quran yang bisa ditadaburin dari sisi bahasa sangat enak untuk apa? Untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, ya tentunya orang semakin mentadaburi ketika tahu arti dan maknanya. Arti aja terjemahan tidak cukup, harus tahu oh ini ayatnya, tafsir ayatnya ya. Semakin khusyuk sholatnya. Makanya orang semakin dia mentadaburi bacaan sholatnya, semakin dia khusyuk dan semakin besar pahalanya. Kata Ibnu Abbas kalau nggak salah, ya qadru ajri sholatil musalli bihasabi aqlihi ala, bukan Ibnu Abbas, lupa. Nah, intinya kadar pahala seseorang di dalam sholat tergantung dia alladzi yaqil maqalahu, tergantung yang dia pahami dari bacaannya. Berarti semakin paham bahasa Arab dan paham apalagi tafsirnya ketika dia membaca surat pendek atau penggalan ayat, tentunya dia semakin khusyuk. Nah, pahalanya semakin banyak. Nah, kalau tidak seperti itu ya pahalanya mungkin hanya capek, tetap dapat ya. Mungkin hanya sekedar ya nilai ya capek mungkin. Makanya sholatnya kata Rasulullah ya jenengan tahu sendiri, kadang satu orang gerakannya sama dohirnya, tapi pahala yang Allah berikan kepadanya sangat berbeda. Jadi para sahabat ketika satu kali sholat saja, apalagi di Madinah ya, di Mekah yang dilipat gandakan, pahalanya akeh Pak ya. Yang kita di sini kadang masbuk, capek gini-gini, yang penting bismillah. Ya itulah. Nah, anak juga terkadang kan ikut pelajaran tafsir sama Syekh. Ya sekarang masuk tafsir Sa'di, sudah selesai satu tafsir Zubdah Tafasir punya Syekh Sulaiman Al-Asko. Selesai alhamdulillah satu Al-Quran. Sekarang udah pakai tafsir Sa'di, semakin gede. Itu ketika menjelaskan penjelasan satu ayat, satu surat, waktu itu surat Al-Fatihah, Masya Allah. Ketika kita tahu bahasa Arab dan mendalami maknanya, tafsirnya, Masya Allah. Terus kita pakai untuk sholat, itu memang lain Pak rasanya. Kalau nanti kalau jenengan sudah sampai kepada bisa merasakan dari ayat yang kita baca, Masya Allah, sholat itu benar-benar kata Bilal itu ya, kata Rasulullah ke Bilal, arihna bis sholah katanya, buat saya istirahat dengan sholat, benar. Hanya belajar bahasa Arab, salah satunya tujuan utamanya adalah ya biar yang kita baca dari bahasa Arab ini iya, Masya Allah, semakin meresap. Nah, itu contohnya. Innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsarum la yaqilun. Banyak ya di dalam Al-Qur'an alladzi itu banyak sekali. Contohnya apa lagi? Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Mana ini? Panjang ini. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya entah itu ateis atau komunis. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna, kata Allah, kita akan sediakan bagi mereka lahum adzaban alima, azab yang sangat pedih. Mana isimnya, mana silah mausulnya, mana khabar annanya. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. A'tadna sebagai iya. Dari apa bentuknya? Jumlah ismiyah. Yakin Pak? A'tadana. Dari fi'il ya, nahnu a'tadana lahum adzaban maf'ul bih 5. Nah, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Mana sila mausulnya? La yu'minuna. Dari apa? Jumlah fi'liyah, tapi sini negatif. Nah, la yu'minu bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban 'alima. Contoh lain. Nggih. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ini bercerita tentang Aisyah yang dituduh berzina, naudzubillah, oleh orang-orang munafik, sehingga sebagian orang muslim
Karena orang munafik itu pinter apa? Orasi, Pak. Sekarang sampai sekarang, dan itu salah satu ciri orang munafik. Banyak yang termakan, bahkan Mishtoh ya, yang dikasih kafalah sama Abu Bakar ketika turun ayat Allah membebaskan Aisyah, marah Abu Bakar nggak dikasih santunan lagi. Tapi kata Allah, fa'fu wasfahu, berikan maaf. Kata Allah, innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan ifki itu apa? Ifkun itu dusta, tapi dusta yang lebih kadzib, tetapi lebih ini Pak, ini bahasa Arab. Kadzibun dengan ifkun itu sama dusta, tapi ifkun ini dusta tapi menyematkan lupa. Nah, ini bahasa lupa. Nah, intinya lebih parah. Innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta, usbatun minkum. Usbah apa artinya? Kelompoknya kamu, ya ada di kamu, orang munafik. Orang munafik kan menusuk dari dalam, lebih bahaya. Makanya innal munafiqina fid darkil asfal. Lebih parah daripada orang kafir enggak gentleman dia. Jadi musuh dalam selimut, iya, orang munafik lebih parah, Pak, dan tetap ada sampai hari kiamat. Jadi pengikutnya apa? Dajjal kan di Madinah ada. Nanti keluar enggak bisa masuk, dihentakkan sama Dajjal keluar. Iya, banyak ya di akhir-akhir zaman itu ceramah-ceramah ya, meskipun harus diseleksi. Nah, Saudi dikaitkan dengan akhir zaman ya kurang tepat. Ya, harus ada ininya, enggak ada penjelasan dari Rasulullah seperti itu. Ya seperti itu, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Mana ininya? Sila mausulnya. Ja'u. Innal ladzina ja'u. Khabar innanya? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau isim mu'rab, isim dhahir? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Jumlah ismiyah, usbatun minkum. Ini bukan jumlah ismiyah. Ini ada isim dhahir, Pak. Kalau jumlah ismiyah itu pasti ada robitnya. Ya, kalau usbatun minkum itu isim mu'rab. Usbatun minkumnya ini syibhul jumlah sebagai naat dari isim nakiro. Kalau ma'rifat nanti hal. Jadi dari isim dohir usbatun minkum, isim khabar innanya. Tayyib, afan ini 12. Ada sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.